Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah akhirnya jadi juga dapat jadwal ini. Sebenarnya kurang persiapan juga sebenarnya, karena dari awal katanya tidak jadi, tiba-tiba disuruh, tapi ya ada apa-apa. Oke, kita coba. Izin Pak Ketua, izin Pak Wakil, saya mencoba untuk menyampaikan. Sebenarnya saya menyiapkan satu materi, tapi kemungkinan agak panjang, jadi saya cari materi yang mungkin kurang lebih 10-15 menit. Berkaitan juga dengan motivasi diri dan pekerjaan kita. Nah, hancurkan penghalang. Pemaknaan hancurkan penghalang ini bukan berarti makna yang sempit ya. Bukan berarti misalkan ada orang yang menghalangi karir kita, bisnis kita hancurkan, bukan. Tetapi dalam perspektif bagaimana kita mengantisipasi ataupun melawan apa yang menjadi masalah ataupun motivasi dalam diri kita. Oke, ketika kita bicara masalah penghalang ya, penghalang itu ada dua ya. Penghalang yang tampak dan ada yang tidak tampak ya. Penghalang yang tampak itu secara kasat mata kelihatan ya, seperti batu ataupun ada kabel di depannya, ataupun ada pohon jatuh, itu penghalang. Dia tampak, bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita raba ya, bisa kita cium ada bau atau tidak. Ada juga penghalang yang tidak tampak, yaitu penghalang yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kita akan mencoba untuk membahas ini. Mana yang lebih bahaya? Penghalang yang tampak atau penghalang yang tidak tampak? Kira-kira mana yang lebih bahaya ya? Tidak kelihatan, no? Hantu jadi kelihatan. Oke. Penghalang yang tak tampak, ada internal, ada eksternal. Jadi penghalang yang tak tampak itu diklasifikasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, salah satu kita contohkan ya, penghalang yang tak tampak itu pikiran negatif. Itu sesuatu yang menjadi penghalang dalam diri kita ya, dia tidak tampak, tetapi pekerjaan itu bisa jadi menjadi penghalang. Bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan karena pikiran negatif. Pikiran negatif, sedih, cemas, stres, ragu-ragu, itu adalah pikiran negatif. Itu adalah salah satu bentuk penghalang yang tak tampak. Dan itu bagi diri kita ya termasuk sesuatu yang berbahaya. Kedua, takut gagal. Belum mencoba sudah takut gagal. Itu penghalang yang tak tampak yang bisa menjadi penghalang. Yang ketiga yaitu karakter yang merusak, malas, iri, dengki, sombong. Itu adalah penghalang yang tak tampak, yang kemudian menjadi sesuatu faktor penghambat. Ya, misalkan sombong. Kita pasti tahu bagaimana kejadiannya iblis ya, iblis dikeluarkan dari surganya Allah hanya karena sifatnya sombong ya. Dari segi ketaatan iblis itu taat ya. Tetapi karena dia sombong, merasa lebih tinggi derajatnya daripada manusia, dia terbuat dari api, kemudian Adam dari tanah, dia sombong. Dan akhirnya karakter inilah yang menyebabkan iblis keluar dari surga dan kekal nanti akan di neraka. Bayangkan, sombong. Jadi hati-hati dalam sifat satu ini, sombong. Ya. Makanya kalau ada yang sombong, ya temannya iblis. Ya. Sombong baru jadi kasubag IT. Oh, kamu itu sombong dia. Bisa kekal di neraka. Sombong baru sombong dia. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Kemudian iri, dengki dan semuanya. Nah, ini karakter yang merusak, yang menjadi penghalang yang tak tampak, yang harus kita hindarkan. Nah, sekarang kita
introspeksi pada diri kita, ya, dari pikiran negatif ada atau tidak dalam diri kita. Ya, pikiran negatif tadi, ya, stres, malas, ya, kemudian takut gagal, belum mencoba sudah takut gagal, ya, apalagi kita menghadapi APM ini, waktu yang diberikan singkat, kemudian wah ini tak kan pacak kita tidak, waktu cuma singkat, akhirnya sudah tidak dikerjakan. Nah, ini salah satu karakter yang sifat yang menjadi penghalang. Nah, sekarang kita beralih ke faktor penghalang internal. Nah, ini ada question. Ya, bagaimana cara menjinakkan gajah yang liar? Ya, tahu caranya? Potong Ya. kakinya. Ya, gajah yang liar itu cara menjinakkannya adalah dia dirantai. Sebelum dirantai, gajah yang liar dari hutan, ya, biasanya di sirkus-sirkus itu cari gajah yang liar, kemudian tidak dikasih makan. Ya. Kemudian yang awalnya garang akhirnya lemes. Ya. Ketika lemes dia dirantai. Ketika dia dirantai baru dikasih makan, baru dia dilatih. Dan akhirnya jadi gajah sirkus. Ya, awalnya garang jadi gajah sirkus. Ya. Nah, adakah rantai gajah dalam diri Anda? Ya. Sesuatu yang kita lah menyadarinya. Mestinya saya ini potensinya lebih dari sekarang. Ya. Tapi karena sesuatu hal ada rantai gajah, akhirnya potensinya tidak keluar. Nah, rantai gajah dalam diri kita. Makanya kembali lagi kita introspeksi, adakah faktor rantai gajah? Ya. Kalau tadi karakter yang merusak, ada sifat-sifatnya. Sekarang ada faktor rantai gajah yang bisa menghambat kita untuk bergerak, menghambat kita untuk mengeluarkan potensi dalam diri kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua, binatang apa yang paling tinggi lompatannya dibanding ukuran tubuhnya? Ada yang tahu? Mungkin searching di Google. Nah, anjing ya. Tapi bukan anjingnya. Ini dia, kutu anjing. Makanya kutu anjing itu bisa loncat dari satu anjing ke anjing yang lainnya. Ya. Dia meloncat. Ya, kutu anjing loncat dia. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari perspektif kutu anjing ini? Nah, ada sebuah eksperimen. Ya, seekor kutu anjing kemudian dimasukkan ke dalam kotak korek api kosong, kemudian biarkan selama 2 minggu, dan apa yang terjadi ketika Anda mengeluarkan dari kotak? Ya. Jadi ini kutunya, kutu anjing itu, ya, bahkan bisa ribuan kali dia meloncat dari panjang ukuran tubuhnya. Ya. Tapi yang paling pendek itu dia sekitar 300 kali tubuhnya dia meloncat. Ya, dia meloncat. Biasanya dia 300 kali. Ya, 300 kali dari ukuran tubuhnya dia meloncat, dan setelah 2 minggu masuk kotak korek api. Nah, akhirnya yang terjadi adalah loncatannya tidak setinggi yang biasanya. Ya, dia hanya setinggi kotak korek api saja. Nah, adakah kotak korek api di sekitar Anda? Ya. Jadi kalau tadi rantai gajah, ya, kalau tadi rantai gajah sesuatu yang membelenggu diri kita, ya, faktor dari diri kita. Kemudian sekarang kotak korek api yang ada di sekitar kita. Ya. Misalnya Rizky ini, dia kalau misalkan ada saya, potensinya tidak keluar. Ya, potensinya dia tidak keluar. Dia ini sebenarnya banyak potensinya, tapi karena atasannya saya, jadi tidak potensi. Ya, tidak usah lah buat ini, tidak ada guna. Gaji semula. Tuh, ada usah lah bubur macam ni. Akhirnya potensinya tidak keluar. Nah, setelah ganti, misalkan saya mau kasih, misalkan ya, agak beda misalkan ya. Akhirnya ganti posisinya,
ya, ada atasannya. Ketika ada atasannya berubah, ya. Semulanya dia tidak bisa buat ini itu, akhirnya dia menggali potensinya bisa buat ini dan itu. Dan itu adalah kotak korek api rizki, ya, yang membelenggu potensi rizki itu tidak keluar. Nah, ya macam-macam saya contohkan seperti itu simpelnya. Jadi ada rantai gajah dalam diri kita, ada juga kotak korek api, ya, di sekitar kita. Ya, ya. Ada juga orang yang aktif, ya, tapi dia tidak kritikal, tidak independen. Nah, ini dikatakan sebagai yes people. Ya. Itu orang yang pokoknya apa yang disampaikan pimpinan siap laksanakan, aktif dia. Pekerjaan selesai, siap laksanakan. Tetapi dia tidak mencoba untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa jadi dia menyampaikan pendapat, maka pekerjaan itu akan lebih baik. Tapi karena dia unindependent, kemudian uncritical, tidak mempunyai pendapat, tidak independen, maka orang yang seperti ini dikategorikan sebagai yes people namanya. Pokoknya ya, setuju tidak? Setuju. Ngikut yang terbanyak. Nah, tapi bukan berarti orang yang seperti ini salah, bukan ya. Tetapi lebih baik kepada kuadran yang pertama tadi, ya, orang yang interaktif, kemudian dia punya aktif orangnya, dia punya kritikal, dia punya pendapat, dan dia independen. Nah, ada juga kuadran yang ketiga itu kalau saya sebut seperti netizen plus 62, ya. Dia orangnya pasif, ya. Dia tidak punya kritikal, dia kritik orangnya, dia mengkritik tapi dia pasif, ya. Taunya cuma ngeritik saja, ya. Dilaksanakan pekerjaan enggak, cuma ngeritik. Setiap kebijakan pimpinan dia kritik, tapi pekerjaan tidak dilaksanakan. Nah, itu rata-rata seperti netizen plus 62. Nah, itulah itu kemudian kritik komen-komen artis misalkan, ya, akhirnya jadi masalah. Nah, oke. Itu dua hal yang bisa membelenggu kita, menjadi penghalang kita, ya, rantai gajah dan kotak korek api. Nah, apa yang Anda lihat dalam diri Anda sekarang, ya, tidak mencerminkan potensi Anda yang sesungguhnya, ya. Bisa jadi rizki ini potensinya lebih besar dari yang sekarang, ya. Kelihatannya lebih besar, kelihatannya besar rizki ini, tapi sebenarnya rizki itu lebih besar, ya. Bukan hanya fisiknya tetapi potensinya, ya. Makanya kita belum menggali kemampuan rizki ini lebih dalam, ya. Dia master website oke, ya. Desain oke, video oke, tapi mungkin ada potensi-potensi yang lain yang mungkin nanti akan kita kembangkan, ya. Makanya apa yang menjadi kotak korek api rizki ini kita buang, ya. Termasuk saya juga. Siapa tahu saya menjadi kotak korek apinya. Oke. Bersihkan diri Anda dari semua unsur yang negatif, ya. Kalau tadi saya sampaikan ada karakter malas, yang malas itu merupakan sesuatu yang bisa menular, ya. Saya melihat misalkan si Ropi ini ngantuk, ya, saya juga ikut ngantuk. Apalagi pematerinya ngantuk, jemaahnya juga akan ngantuk, ya. Itu karakter yang bisa menular. Tapi kalau kita melihat Pak Ketua semangat, nah kita juga jadi semangat, karena itu ada karakter yang menular. Makanya dalam manajemen itu ada energi valensi namanya, energi yang harus kita tularkan kepada orang, ya. Termasuk juga semangat, ya. Termasuk juga motivasi. Nah, sebelum kita memotivasi, nah, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan dalam diri kita, ya. Tapi salah satu poin pentingnya adalah dia memiliki seorang ibu yang luar biasa, ya. Dia ibunya manggil pelatih piano, kemudian tidak bisa diterima. Ini orang bodoh, saya tidak mau melatih. Akhirnya ibunya melatih sendiri dan tekun. Akhirnya dia menjadi
pianis terbaik di dunia dengan memiliki keterbatasan, baik itu mental, baik itu fisik, tetapi dia bisa membuktikan sesuatu yang menjadi yang terbaik. Nah, poin penting yang kedua adalah bisa jadi potensi yang diri kita sekarang harus kita kembangkan, ya. Tidak memiliki keterbatasan. Kalau dia 4 jari pianis terbaik dunia, ya kita 10 jari mestinya bisa lebih daripada itu. Tetapi semua itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses, ada ketekunan, ada latihan. Ronaldo itu tidak bisa hebat seperti sekarang kalau dia skillnya itu tidak dilatih setiap hari. Maka kemampuan itu harus kita latih setiap hari, ya. Ibaratkan batu yang sekuat apapun, kalau ditetesi air secara rutin tiap hari maka dia akan hancur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mengingat keterbatasan waktu. Kita juga menyambut tamu. Saya akhiri dengan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.